Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai hukum ke-1 dan hukum ke-0 termodinamika. Adapun yang menjadi anggota kelompok 1 adalah yang pertama Ibu Imera, yang kedua Kak Sonia Sisrani, dan yang ketiga saya sendiri Dola Suciana. Untuk kesempatan pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Hukum 1 termodinamika. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hukum 1 termodinamika, saya ingin membahas sedikit mengenai termodinamika. Termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari mengenai perubahan materi dalam sistem mikroskopik yang ditinjau dari aspek energinya. Kunci lain dari termodinamika ini adalah suhu, di mana termodinamika juga sering didefinisikan sebagai studi hubungan antara suhu dengan sifat mikroskopik dan tingkah laku materi. Termodinamika ini selalu membahas mengenai suatu sistem. Sistem sendiri adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Untuk hukum 1 termodinamika ini sendiri itu didasarkan kepada hukum kekekalan energi, di mana hukum kekekalan energi ini menyatakan energi itu dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, akan tetapi energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Untuk menguji keabsahan hukum 1 termodinamika itu dapat dilakukan dengan hanya mengukur perubahan energi suatu sistem antar keadaan awal dengan keadaan akhir, yang bisa kita rumuskan dengan delta E sama dengan EF dikurang EI, di mana delta E itu sendiri merupakan perubahan energi, EF merupakan energi dalam sistem pada keadaan akhir, dan EI adalah energi dalam sistem pada keadaan awal. Baiklah, untuk hukum pertama termodinamika ini membahas mengenai perubahan energi dalam sebuah sistem. Energi dalam adalah total energi yang dikandung dalam sebuah sistem, di mana secara mikroskopik energi dalam itu merupakan jumlah dari 6 buah energi, yaitu energi translasi, energi rotasi, energi vibrasi, energi elektronik, energi massa diam inti dan elektron, serta energi gaya tarik antar partikel. Sedangkan secara makroskopik, jumlah total energi sistem adalah energi mekanik ditambah dengan energi dalam. Energi mekanik itu sendiri adalah jumlah dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Apabila sistem dalam keadaan diam, maka energi kinetik dan energi potensialnya itu sama dengan 0, sehingga total energinya sama dengan energi dalam. Akan tetapi, nilai energi dalam ini dapat berubah apabila sistem menerima atau mengeluarkan energi, baik dalam bentuk kalor ataupun kerja. Oleh karena itu, karena energi dalam sistem ini dapat berubah dengan berbagai cara, maka hukum pertama termodinamika ini juga dapat kita nyatakan dengan berbagai cara. Untuk cara pertama, kita misalkan saja untuk pada reaksi sulfur ditambah oksigen itu kan menghasilkan SO2. Nah, di mana di sini 1 mol belerang dengan 1 mol gas oksigen akan menghasilkan 1 mol belerang dioksida dengan reaksi S ditambah O2 menghasilkan SO2. Di sini kita tidak tahu, pada kasus ini sistem terdiri dari molekul sulfur dan oksigen dan molekul produk yang merupakan SO2. Di mana kita tidak tahu energi dalam dari molekul reaktan atau molekul produk. Tetapi kita dapat mengukur secara tepat perubahan kandungan energi dalam atau delta U. Oleh karena itu, cara pertama ini dapat kita simpulkan bahwasanya perubahan energi dalam sistem itu hanya bergantung kepada keadaan awal dan keadaan akhir, akan tetapi tidak bergantung kepada jarak yang ditempuh atau jalannya reaksi. Selanjutnya, untuk cara kedua ini, perubahan energi dalam sistem dapat pula kita lakukan dengan mengalirkan arus listrik ke dalam sistem. Di mana ketika kita mengalirkan arus listrik ke dalam sistem, berarti kita memberikan kerja pada sistem tersebut. Dan juga
dinding sistem dibuat sedemikian rupa sehingga yang dapat masuk hanyalah arus listrik. Sehingga proses ini disebut juga dengan proses adiabatik. Kenapa disebut dengan proses adiabatik? Itu karena tidak terdapat pertukaran energi dengan lingkungan. Ketika kita mengalirkan arus listrik, berarti memberikan kerja pada sistem. Kerja suatu listrik itu bergantung kepada beda potensial, kuat arus, dan waktu. Contohnya saja, untuk sebuah aki yang berpotensial 12 volt dan kuat arus 50 ampere mengalirkan listrik selama 20 menit. Maka kita dapat menghitung kerja atau energi yang dilakukan oleh aki tersebut, di mana diperoleh kerjanya adalah sebesar 360.000 joule. Karena sistemnya merupakan sistem tersekat atau sistem adiabatik, maka semua kerja listrik tersebut dapat disimpan sebagai energi dalam. Karena prosesnya berlangsung secara adiabatik, maka Q sama dengan delta U dikurang W, di mana Q-nya itu sama dengan 0, sehingga nantinya perubahan energi dalam atau delta U sama dengan usaha atau kerja adiabatik, di mana WAD itu adalah kerja adiabatik. Nah, berdasarkan dari cara kedua ini, dapat kita simpulkan bahwasanya apabila suatu sistem berubah dari suatu keadaan ke keadaan lain secara adiabatik, maka jumlah kerja yang dilakukan itu selalu sama. Selanjutnya adalah cara ketiga. Cara ketiga ini apabila sistemnya adalah sistem yang tidak tersekat. Kalau sistemnya merupakan sistem yang tidak tersekat, maka perbedaan suhu sistem dengan lingkungan akan menyebabkan terjadinya perpindahan kalor atau Q. Akibatnya, nanti kerja yang dihasilkan sistem itu tidak sama dengan perubahan energi dalam, di mana besar perbedaan itu sama dengan kalor yang masuk atau keluar, yang dapat kita rumuskan dengan Q sama dengan delta U dikurang W, di mana W adalah kerja yang tidak adiabatik dan delta U adalah perubahan energi dalam. Maka persamaan tersebut menunjukkan bahwa kalor dapat berubah sebagian menjadi energi dalam dan sebagian lagi menjadi kerja. Persamaan tersebut merupakan bentuk lain dari hukum termodinamika menurut cara yang ketiga ini, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya energi dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Selanjutnya, untuk cara keempat, yaitu dilakukan dengan mensubstitusikan persamaan delta U sama dengan WAD dan Q sama dengan delta U kurang W, maka nantinya akan kita peroleh persamaan Q sama dengan WAD dikurang dengan W. Nah, kalau suatu sistemnya yang tersekat tidak mengalami perubahan kerja dan kalor, berarti W sama dengan 0 dan Q juga sama dengan 0. Maka nantinya akan kita peroleh bahwasanya delta U itu sama dengan 0. Oleh karena itu, berdasarkan cara keempat ini, hukum pertama termodinamika juga dapat dinyatakan sebagai energi suatu sistem yang tersekat adalah konstan. Akan tetapi, secara umumnya untuk menyatakan hukum pertama termodinamika ini dinyatakan dengan rumus Q sama dengan delta U dikurang W, dengan perjanjian tanda sebagai berikut, mana sistem apabila Q bertanda positif, yaitu jika kalor masuk ke dalam sistem, dan Q akan bertanda negatif atau apabila kalor keluar dari sistem. Selanjutnya, W akan bertanda positif apabila sistem melakukan kerja, sedangkan W akan bertanda negatif apabila sistem menerima kerja. Nah, perubahan energi dalam ini dapat berukuran kecil tak hingga atau DU, juga disebabkan oleh perubahan kalor dan kerja dalam jumlah yang kecil tak hingga. Akibatnya, hukum pertama dalam bentuk diferensialnya adalah dQ sama dengan DU dikurang DW. Sehingga apabila diintegralkan akan diperoleh integral dQ sama dengan integral DU dikurang dengan integral DW. Maka nantinya juga akan diperoleh Q
dq sama dengan delta U dikurang W. Ternyata mengapa hasil integralnya seperti itu? Hal tersebut karena integrasi dq dan dw merupakan diferensial tak eksak, sedangkan diferensial dari du adalah diferensial eksak. Apa itu diferensial eksak? Adalah diferensial yang hasil integralnya merupakan perbedaan nilai dari kedua keadaan, yaitu keadaan awal dan keadaan akhir. Sedangkan dq dan dw tadi adalah diferensial tak eksak, di mana diferensial yang integralnya bergantung pada jalan yang ditempuh dan bukan pada keadaan awal dan keadaan akhir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Sonia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sonia Sisriani dari kelompok 1 akan mencoba menjelaskan tentang entalpi reaksi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa entalpi itu dilambangkan dengan H. Nah, entalpi ini adalah istilah dalam termodinamika yang menyatakan jumlah energi dari suatu sistem termodinamika. Nah, entalpi ini terdiri dari energi dalam sistem, termasuk 1 dari 5 potensial termodinamika dan fungsi keadaan, juga volume dan tekanan, merupakan besaran ekstensif. Nah, satuan dari entalpi ini adalah joule, namun digunakan juga satuan British thermal unit dan kalori. Selanjutnya, total entalpi ini tidak bisa diukur. Nah, yang bisa diukur itu adalah perubahan entalpinya. Nah, perubahan entalpi ini dilambangkan dengan delta H. Nah, misalkan ada suatu reaksi, reaktan menjadi produk, kemudian yang bisa kita ukur itu adalah nilai dari delta H-nya. Nah, bagaimana cara menghitung delta H-nya? Delta H dari suatu reaksi, rumusnya adalah H produk atau entalpi produk dikurang dengan entalpi reaktan. Misalkan ada suatu reaksi A ditambah B menghasilkan C, maka untuk mencari perubahan entalpinya adalah entalpi C dikurang entalpi A ditambah B, karena A dan B-nya adalah produk, sedangkan C-nya adalah reaktan. Jadi untuk menghitung delta H entalpi itu adalah selisih antara entalpi produk dengan entalpi reaktan. Nah, dalam ilmu kimia kita juga mengenal tentang istilah sistem. Kemudian kita ada juga mengenal istilah lingkungan. Apa itu sistem? Sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Nah, bila sistem melakukan kerja atau volumenya bertambah, berarti kerja bernilai negatif. W-nya bernilai negatif. Nah, sebaliknya, jika sistem menerima kerja atau volumenya berkurang, maka nilai W atau kerjanya adalah bertanda positif. Nah, sehingga dipakaikan rumus kerja yang dilakukan terhadap sistem atau DW sama dengan min P dV. Nah, di mana W itu adalah kerja, sedangkan PdV ini adalah PV ini adalah salah satu bentuk energi yang terkandung dalam sistem. Nah, selanjutnya U itu adalah energi dalam. U ini adalah energi yang disebut dengan energi dalam sistem. Dan PV juga energi sistem. Maka kalau kita jumlahkan U dengan PV, dia akan menghasilkan entalpi atau H. Jumlah keduanya adalah energi total yang dikandung sistem yang disebut dengan heat content atau entalpi, dilambangkan dengan H. Nah, jadi H itu adalah U ditambah PV. Selanjutnya, walaupun demikian yang terpenting dalam termodinamika ini ialah perubahan entalpi H dari satuan keadaan ke keadaan lain
dirumuskan dengan DH sama dengan DU ditambah PDV ditambah VDP. Nah, kalau kita diferensial eksakkan, maka nilai delta H sama dengan diferensial DH sama dengan H2 dikurang H1. Selanjutnya, bila dalam proses tekanan sistem atau P-in-nya tetap, nilai P1-nya sama dengan P2 atau dP-nya sama dengan 0, maka nilai DH, DU ditambah PDV ditambah VDP itu akan menjadi DH sama dengan DU ditambah PDV. Selanjutnya kalau kita integralkan lagi keadaan 1 dan keadaan 2 tadi, maka integral DH sama dengan integral DU sama dengan integral PDV akan menjadi delta H sama dengan delta U ditambah P in V2 dikurang V1. Nah, seandainya tekanan sistem P in sama dengan tekanan luar atau Px, maka nilai Qp itu sama dengan nilai delta H-nya, di mana Qp itu adalah kalor yang keluar atau yang masuk sistem pada tekanan tetap. Nah, berarti kalor yang diberikan ke dalam sistem tadi, yang tekanannya tetap, sama dengan kenaikan entalpinya. Sebaliknya, kalor yang keluar dari sistem, bila tekanan sistem tetap, sama dengan penurunan entalpinya. Nah, perubahan entalpi ini berguna untuk dalam termodinamika untuk mengetahui suatu proses apakah suatu proses itu bersifat endotermik atau eksotermik, di mana kriteria dari entalpi sistem itu kalau delta H-nya besar dari 0, maka entalpi sistemnya lebih besar dari entalpi lingkungan, sehingga nilai Q-nya sama dengan nilai delta H-nya, yaitu positif. Jadi kalau dia positif, berarti reaksinya adalah reaksi endotermik. Nah, sebaliknya, kalau nilai delta H-nya kecil dari 0, atau nilai entalpi sistemnya lebih kecil dari entalpi lingkungan, sehingga nilai Q sama dengan nilai delta H, yaitu bernilai negatif, maka reaksi ini adalah reaksi eksotermik. Kemudian lagi, bila selama proses tidak terjadi perubahan volume, atau volumenya V2 sama dengan V1 atau diferensial V-nya sama dengan 0, maka reaksi ini, rumus ini akan kita integralkan menjadi delta H sama dengan delta U ditambah V, V2 dikurang V1. Sehingga nilai Qp-nya tidak sama dengan delta H. Nilai Qp tidak sama dengan delta H, itu berarti kalor yang keluar atau yang masuk sistem pada volume sistem tetap atau QV tidak sama dengan perubahan entalpinya. Oleh sebab itu, perubahan entalpi pada proses ini tidak dapat digunakan dalam perhitungan, karena dalam proses ini tidak terjadi kerja atau nilai QV sama dengan delta U. Nah, ini menunjukkan bahwa semua kalor yang diberikan ke dalam sistem disimpan sebagai energi dalam atau meningkatkan energi dalam. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Imera. Kepada Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang hukum Kernel termodinamika. Hukum Kernel termodinamika ini menyatakan bahwa jika terdapat dua buah benda yang berada dalam kesetimbangan termal dengan benda yang ketiga, maka ketiga benda tersebut berada dalam kesetimbangan termal satu dengan yang lainnya. Jika kita ilustrasikan pernyataan hukum Kernel termodinamika itu, seperti dilihat pada slide, bahwa jika terdapat tiga buah benda, yaitu benda A, benda B, dan benda C, di mana temperatur benda A sama dengan temperatur benda B, dan temperatur benda B sama dengan temperatur benda C, maka temperatur benda A juga akan sama dengan temperatur benda C. Hal ini dikatakan bahwa ketiga benda tersebut mengalami
kondisi keseimbangan termal, di mana tidak terjadi lagi transfer kalor antara ketiga benda tersebut. Nah, untuk hukum kenotermodinamika ini, karena membahas tentang adanya transfer kalor, bisa kita lihat dari ilustrasi gambar ini. Jika terdapat dua buah benda, yaitu benda A dan benda B, jika benda A itu memiliki suhu lebih besar daripada suhu benda B dan tidak terjadi yang namanya kontak termal, maka suhunya tidak akan mengalami perpindahan bendanya tidak akan mengalami perpindahan kalor dari benda yang memiliki temperatur yang tinggi ke benda yang memiliki temperatur lebih rendah. Tetapi apabila kedua benda tersebut kita tempelkan atau kedua benda tersebut kita dekatkan, maka akan terjadi perpindahan kalor dari benda yang memiliki kalor atau temperatur lebih tinggi menuju benda yang memiliki kalor yang lebih rendah. Dalam hal ini, karena benda A memiliki temperatur yang lebih tinggi, maka otomatis kalor akan mengalir dari benda A menuju ke benda B. Nah, kondisi ini akan terus berlangsung sampai nanti terjadi pada kondisi ketiga, di mana tidak akan terjadi lagi transfer kalor antara benda A dan benda B, sehingga nanti akan terjadi kondisi di mana temperatur benda A itu akan sama dengan temperatur benda B. Nah, kemudian apabila benda yang akan kita dengan tiga buah benda, seperti benda A, benda B, dan benda C, di mana benda A ini memiliki temperatur lebih tinggi daripada benda B, kemudian temperatur benda B lebih tinggi daripada benda C, maka akan ada beberapa kondisi yang akan kita lihat bagaimana sistem termodinamika ini dapat bekerja. Nah, jika kita lihat pada gambar ini, terdapat kondisi di mana benda A dan benda B ini tidak berdekatan atau terpisah secara termal, sedangkan benda A dengan benda C, benda B dengan benda C itu memiliki kontak termal, sehingga akan terjadi nantinya perpindahan kalor, baik perpindahan kalor dari benda A ke benda C, kemudian perpindahan kalor dari benda B ke benda C. Ketika kondisi ini terjadi terus-menerus, sehingga nanti tidak ada lagi perpindahan kalor, maka ketiga benda ini kita sebut sudah mengalami yang namanya kesetimbangan termal, karena tidak akan lagi terjadi perpindahan atau transfer kalor antara satu benda dengan benda yang lainnya. Nah, kalau misalnya kita lihat untuk kondisi yang seperti ini, ketika benda A itu memiliki kontak termal dengan benda B, kemudian benda B memiliki kontak termal dengan benda C, kalau kita lihat benda A tidak mengalami kontak termal dengan benda C, tetapi karena benda A memiliki kontak termal dengan benda B, maka otomatis ketiga benda ini kita sebut nantinya akan mengalami keseimbangan termal apabila transfer kalor akan terus terjadi, sehingga suhu benda A sama nantinya dengan suhu benda B dan juga akan sama nantinya dengan suhu benda C. Kemudian untuk gambar yang ini juga kita lihat bahwa ada kontak termal antara benda A dengan benda C, kemudian benda A dengan benda B, dan benda B dengan benda C. Jadi ketiga benda ini sudah mengalami namanya sudah memiliki kontak termal, sehingga nanti ketika transfer kalor itu berada pada kesetimbangan termal, maka tidak akan ada lagi transfer kalor antara masing-masing benda, baik benda A ke benda C, atau benda A ke benda B, ataupun transfer kalor dari benda B ke benda C. Nah, untuk hukum kenotermodinamika ini
itu banyak sekali yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ketika kita memasak air dengan panci. Ketika panci ini kita panaskan, maka energi dari panasnya api itu akan mengalir kepada panci. Nah, setelah kemudian panasnya panci, atau kalau dari panci ini juga akan mengalir kepada air, sehingga air lama-kelamaan dia akan mengalami proses pendidih. Nah, ketika sudah mencapai kesetimbangan termal, tidak akan ada lagi terjadi perpindahan kalor baik dari api kepada panci maupun dari panci kepada air. Kemudian juga ada pada saat kita membuat air hangat untuk mandi, ketika kita mencampurkan air panas dengan air dingin, maka kalor akan mengalir dari air panas ke air dingin, sehingga suhu air dingin menjadi meningkat, sedangkan suhu air panas akan menjadi turun. Sehingga kemudian juga hukum Reynolds termodinamika ini juga kita temui dalam pengukuran suhu dengan menggunakan termometer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dan ada saran, saya akan terima. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.